piring orang sembarangan lagi. Kenapa Mas Iwanmu? Mas Iwan selingkuh. Astagfirullahaladzim. Udah kalau gitu cerain aja tuh. Suamimu tuh gak benar. Kamu serius dengan anak ibu? Iya Bu, saya serius sama Sofi Bu. Saya serius ingin menikahi Sofi Bu. Kalau kamu memang serius, ibu minta 30 juta mahar. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustaz Mas Duki Bayodowi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Farid, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Ustaz sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Baik, terima kasih. Selain Bapak Ustadz Mas Duki Bayodowi juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Sofi. Assalamualaikum Mbak Sofi. Pemirsa, di awal tadi kita lihat bersama ada beberapa cuplikan reka adegan mengenai kasus yang menimpa Mbak Sofi. Dan Mbak Sofi datang ke Tawakal tentunya ingin bercerita mengenai kehidupan Mbak Sofi dan mungkin pemecahan masalah yang kurang, solusi yang kurang lebih seperti apa. Langsung saja Mbak Sofi bisa cerita ke kita Mbak Sofi punya masalah Jadi Mas, waktu saya masih menikah sama suami saya masih sekitar umur 19 tahun, saya punya pacar. Dia udah kerja sih, cuman emang kehidupannya biasa aja, nggak yang banyak itu biasa aja kerjanya biasa. Udah gitu dia niat serius mau nikah gitu. Terus datang ke rumah minta restu sama orang tua, ketemu sama ibu sama bapak. Kalau bapak sih responnya ya terserah gitu, jalanin aja. Apalagi dia punya niat baik kan untuk ibu yang nggak setuju. Ibunya nggak setuju. Nggak setuju, nggak setuju. Boleh tahu kenapa alasannya nggak setuju? Nggak tahu juga, dia cuma bilang katanya udah nggak kelihatannya juga nggak ini auranya kayak nggak cocok gitu sama mama gitu. Terus bilang kenapa sih mak, kan dia juga udah kerja gini-gini. Ya udah pokoknya nggak setuju, nggak tahu deh kenapa, jelasnya nggak tahu. Ibu sama mama sama papa juga sempet yang kayak papa kan nggak apa-apa lah orang dia mau jalan, yang penting dia udah dilihat agama udah sama ya kan, terus udah ada penghasilan juga. Cuman mama kekeh gitu kayak nggak setuju gitu. Jadi ya sering gimana, tapi akhirnya kita tetap ini juga sih masih menikah. karena kan bapak tetap ngerestuin. Cuman tetap tanpa restu dari mama. Jadi nggak pakai gimana gitu, cuma nikah. Oke, setelah akad nikah ada resepsi pernikahan? Nggak ada. Tidak ada. Nah, pada saat akad nikah ibu ada tapi di sana. Cuma sebentar aja sih. Abis itu udah langsung kayak yang nggak suka gitu. Udah sebentar aja udah abis itu. Sebentar aja. Oke, Pak Ustadz nih pernikahan tidak direstui oleh ibunya nih Pak Ustadz, bukan oleh kedua orang tuanya atau orang lain. Bisa dikatakan tetap sah Pak Ustadz? Oh sah. Sah. Nikah Mbak Sofi. Mbak Sofi saya kira tetap sah. Apalagi juga sudah ada walinya orang tua laki. Bahwa tidak sempurna, sesempurna misalnya kedua orang tua menyetujui itu kan ya nggak masalah. Artinya dalam syariat itu sudah sah ya? Sah. Karena yang menentukan sah tidaknya nikah itu kan memang orang tua laki-laki sebagai wali. Kemudian ada saksi, orang saksi itu yang menentukan akad nikahnya sah. Dan yang terpenting sebenarnya dalam pernikahan
menunjukkan cinta kasih yang terbangun antara Mbak Sofi dengan suami. Itu saya kira yang paling pokok di situ. Cuma mungkin ya, ke depan Mbak Sofi itu bagaimana ada pekerjaan rumah buat Mbak Sofi yang mesti diselesaikan pekerjaan rumah itu, yaitu mendamaikan antara ibu dengan suami. Itu saya kira bukan sebuah pekerjaan yang sulit dan susah. Itu bisa dengan cara apa yang di dalam diri Mbak Sofi punya bakat yang terpenting di dalam keluarga itu memang bagaimana tahap pertama itu membangun cinta kasih di dalam keluarga. Di dalam Al-Quran ada satu konsepsi pertama itu adalah konsepnya sakinah. Sakinah itu membangun ketenangan. Nah, setelah ada sakinah itu ada mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih itu. Kemudian yang ketiga tahap itu adalah yang disebut dengan rahmah. Jadi kasih sayang. Nah, kasih sayang itu memang mulai dari sakinah, mawaddah sampai ke rahmah, kasih sayang itu memang harus melingkupi tidak hanya Mbak Sofi sama suami, tapi juga adalah keluarga secara keseluruhan. Baik, nah kemudian Mbak Sofi setelah menikah, bagaimana hubungan Mbak Sofi dengan ibu? Hubungannya nggak baik sampai sekarang. Sampai sekarang ya, karena kan waktu itu kan saya kan tinggal sama orang tua, sama ibu, numpang dulu kan gitu. Itu suami juga di situ ngerasa nggak dihargain kan, karena kan ibu dari awal emang udah nggak suka. Jadi pernah satu waktu dulu pulang kerja mau makan kan, ambil piring, terus tiba-tiba ibu datang ke dapur bilang, itu ambil piring sembarangan aja, ngambil piring, ditarik piring langsung. Saya coba nengahin, mah namanya piring kan sama aja gitu kan. Terus mama langsung bilang katanya, ini nih begini nih kelakuannya, kamu tuh saya urus dari kecil, sekarang malah kayak gini sama orang tua, kebawa-bawa sama suami. Diri kau di rumah ini. Nggak tahu. Tapi di sini ada aturannya. Kamu harus tahu diri kalau mau numpang di rumah ini. Ada aturannya. Ya lagi juga ini cuma piring, Bu. Tapi ini piring ibu, kamu nggak bisa sembarangan pakai. Ada apa sih Bu, marah-marah? Tuh, ajarin suamimu di rumah ini. Ada aturannya. Dari situ suami besok-besok langsung kayak yang ngerasa nggak ada harganya ya, minta pindah. Emang sih cuman ngontrak tempat kecil aja Pak Ustadz, cuman dia di situ ngerasa lebih ada harganya jadi suami. Cuman ya itu kendalanya, kalau saya mau ke rumah suami suka nggak mau, karena dia ngerasa kan ngapain kesana juga, orang nggak pernah dianggap juga kan gitu. Makanya sering denger kalau ceramah-ceramah ya, gimana denger, kalau mau nyari surga tuh katanya mau usah jauh-jauh, ada sama orang tua, terutama ibu, katanya kan ibu-ibu, katanya ibu-ibu gitu. Jadi ada yang bilang juga kalau udah nikah sama suami kan harusnya. Jadi gimana ya Pak Ustadz, jadi kayak dilema gitu ya. Bagaimana menyikapi seperti ini, Pak Ustadz? Iya, tadi yang disebut oleh Mbak Sofi itu ada sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya itu adalah bahwa surga itu ada di bawah pengabdian seorang anak kepada ibunya. Kenapa ibu? Ibu saya kira sebagaimana kita tahu bersama adalah di dalam keluarga antara ayah dan ibu yang paling tersiksa di dalam proses membesarkan
anak itu adalah ibu. Sehingga maka Rasulullah menggambarkan dengan alegoris yang sangat indah bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki. Tetapi menarik ya yang disampaikan oleh adik Sofi ya, bahwa dia sudah mencoba menghormati ibu, tetapi rupanya pilihan adik Sofi terhadap calon suaminya tidak disetujui oleh ibu, tetapi tetap disetujui oleh ayah. Dan tidak bagus kalau seorang ibu terus-menerus ya bertindak untuk selalu tidak setuju terhadap pilihan adik Sofi. Sebaliknya juga mungkin suami adik Sofi itu juga harus melakukan pendekatan yang baik ya, terhadap ibu adik Sofi. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah ya. Dan pelan-pelan nanti hati ibu adik Sofi akan luluh dengan suami yang mengalah. Nah, tapi Mbak Sofi, suaminya Mbak Sofi sama anak istri bertanggung jawab. Ini sih pernah kejadian sekali suami ketahuan niat mendekat gitu perempuan. Itu saya sempat pulang ke rumah orang tua juga, habis kan bingung ya mau kemana lagi mau gitu. kemana gitu. Akhirnya pulang ke rumah orang tua. Itu orang tua udah bilang, kan udah mama bilang dulu nggak usah sama dia gitu kan. Akhirnya disuruh pisah. Bapak. Kamu kenapa, Nak? Mas Iwan, Mas Iwan. Kenapa dengan Iwan? Mas Iwan selingkuh. Kenapa kamu kesini menangis-nangis nih? Ada apa? Emang ada apa sih ceritain ke ibu? Mas Iwan, Bu. Kenapa Mas Iwanmu? Mas Iwan selingkuh. Astagfirullahaladzim. Udah kalau gitu ceraiin aja tuh. Suamimu tuh gak benar. Sabar, Bu. Jangan marah-marah begitu, Bu. Pokoknya ibu taunya ceraiin aja suamimu. Ceraiin aja. Ayo. Gak bisa, Bu. Aku masih sayang sama Mas Iwan, Bu. Kenapa gak bisa? Itu laki-laki gak tanggung jawab. Selingkuh lagi. Bapak coba pikirin. Anak kita diselingkuhin. Gimana sih Bapak? Cerai. Ibu taunya kamu ceraiin tuh suamimu yang gak punya tanggung jawab itu. Disuruh pisah, cuman balik lagi papa nggak bilang nggak usah dengerin, katanya namanya rumah tangga tuh pasti ada masalah, pasti ada ujiannya. Kamu mikirin anak, mikirin panjang gitu. Akhirnya pulang lagi, pulang, suami minta maaf, udah ini sampai sekarang sih nggak. Oke, artinya pada saat itu memang benar dia mohon maaf sekedar berteman saja atau lebih dari itu? Ada ikatan pacaran gitu mungkin barangkali? Kayaknya sih dia sih ngaku sih. Dia ngaku? Tapi dia minta maaf sama papa gitu, udah bilang kalau ke mama sih enggak, karena dia kan nggak, emang jarang komunikasi juga. Terus dia minta maaf, sekarang sih baik, udah baik. Mbak Sofi, saya dengar katanya sempat ibu meminta Mbak Sofi cerai dengan suaminya. Iya. Benar benar itu Iya. kejadiannya pas kapan? Itu ya pas waktu saya pulang ke rumah itu. Baik, Pak Ustadz, boleh orang tua menyarankan hal seperti itu, Pak Ustadz? Itu Karena kan yang ya. belum punya bukti nih, artinya belum ada bukti, belum ada yang terlihat dengan kedua mata kepala sendiri gitu, misalnya kayak gitu boleh Pak Ustadz? Iya, itu sebenarnya sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua. Karena justru orang tua itu memang seharusnya memang bagaimana justru merekatkan sebuah proses perjodohan. Dan seperti biasa memang di dalam proses perjodohan di dalam keluarga memang selalu ada ketika mengarungi kehidupannya ada lika-likunya, ada di bawah, ada di atas dan seterusnya. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh untuk mendorong terjadinya perceraian. Karena memang ya perceraian itu oleh Allah disebutkan itu adalah perkara halal, tapi yang paling tidak disukai. Maka dengan
perkawinan itu adalah sebuah perikatan yang sangat agung. Perkawinan itu adalah perikatan yang sangat agung, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai mitsaqan waliyullah. Di dalam Al-Quran itu hanya ada dua kata mitsaqan waliyullah itu. Yang pertama disebutkan ketika Allah menyebut tentang semacam perjanjian agung terhadap tugas-tugas Rasul. Jadi sebuah tugas Rasul itu kan berat sekali. Nah, di situ disebutkan mitsaqan waliyullah. Lalu yang kedua itu adalah ikatan antara suami dan istri. Ikatan suami dan istri itu adalah sebuah perikatan sangat agung, sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Sehingga dengan demikian maka Allah menyatakan bahwa berpisah atau bercerai itu adalah perkara yang paling tidak disukai walaupun itu boleh. Kenapa? Karena itu akan mengudar ya, mengungkap, membuka kembali sebuah perjanjian agung yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan waliyullah. Makanya ketika mitsaqan waliyullah tadi sudah kita bahas bersama, ketika mitsaqan waliyullah tidak terbangun, maka kemudian bagaimana keluarga itu sempurna, bagaimana keluarga itu ada keluarga, bagaimana keluarga itu karena ada mitsaqan waliyullah. Dan itu yang harus kita pelihara sedemikian rupa. Kita upayakan terus jangan sampai terjadi. Saya kira itu. Jadi jangan sampai ibu mendorong-dorong ataupun siapapun ya, mendorong-dorong terjadi. Nah, konsepnya ada kaitannya nggak sih konsep dengan, mohon maaf nih, dengan ibu tidak merestui hubungan mereka berdua nih? Apa yang menimpa dari keluarganya Mbak Sofi nih, suaminya tadi katanya selingkuh di luar gitu, ada kaitannya Pak Ustaz? Nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, Pak. Seorang laki-laki itu memang bagaimana harus dikontrol secara baik oleh istri yang ada. Sebaiknya juga bagaimana seorang suami juga melakukan kontrol terhadap istrinya, baik apakah itu di rumah atau keluarga, saling mengingatkan dan saling mengoreksi. Jadi intinya Mbak Sofi adalah ada masalah sekarang dengan ibu, karena Mbak Sofi pinginnya keluarga Mbak Sofi, suami, anak, hubungan khususlah dengan ibu tidak terpecah seperti ini, begitu dia ada rasa dendam seperti itu kurang lebih ya. Nah, Mbak Sofi kita kan di sini ingin membantu menyelesaikan masalahnya Mbak Sofi. Jadi kita coba menghubungi untuk membujuk ibu Mbak Sofi untuk datang ke studio untuk biar mumpung ada Pak Ustadz di sini, biar Pak Ustadz juga bisa cari tahu apa sih sebenarnya sampai sekarang kok kenapa ibunya tetap nggak setuju, padahal kan kasarnya mantunya baik-baik walaupun sudah pernah melakukan kesalahan tapi sekarang sudah berubah. Banyak sekali itu yang paling penting ya. Dan juga sebenarnya yang antara ibu dan anak nggak putus nih Pak Ustadz. Ya, jadi kita silakan Bro. Terima kasih sudah ditawarkan silakan. Silakan dulu deh Bapak Ustadz masuk kita tadi. Salam Bu. Baik Ibu, mungkin kru kita juga sudah bercerita sama Ibu. Niat kita kalau baik kita ingin Ibu sama jangan putuslah dengan rasanya. Apalagi hubungan ibu sama anak itu kan nggak baik kalau nggak ada komunikasi sama sekali. Gitu, mohon maaf, jadi kita mengundang ibu ke sini. Tadi juga Sofi udah cerita masalahnya seperti apa. Nah, saya boleh tanya dulu, boleh ya Bu ya? Boleh Mas. Boleh. Nah, ibu boleh tahu nggak kenapa ibu sampai sekarang tetap nggak menerima keberadaan suaminya? Ya, saya sampai sekarang tidak merestui sama sekali. Saya Alasannya karena itu dia orang susah. Waktu itu saya sempat mau menjodohkan dia sama teman saya yang orang kaya, tapi dia tidak mau. Dia malah memilih laki-laki itu yang notabene tidak punya apa-apa, orang susah. Dia tetap kekeh dengan pilihannya sendiri. Tapi kan ini Bu, masalah rasa, masalah perasaan kan nggak itu nggak bisa dipaksakan. Apalagi bicara harta ya Pak Ustadz, harta kan cuma ada di dunia aja, yang paling penting kan adalah terus dari ibu, yang paling penting adalah rumah tangganya berjalan sakinah mawaddah warahmah, itu yang paling penting sih Bu. Tapi ibu sama sekali nggak tergugah walaupun dengan ada kehadiran cucu begitu, apalagi kan
tidak susah-susah amat Ibu. Dia bisa ngontrak, bisa Oh, tinggal saya sendiri. bilang dia ini susah. Dia tidak dengar omongan saya. Seandainya dia dengar omongan saya, dia tidak akan hidup belangsak seperti ini. Ibu boleh tahan emosinya dijaga Ibu ya. Dan kita acara ini nggak berpikir satu sama lain mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Jaga emosi. Oke, baik. Sepertinya Pak Ustadz, Mbak Sofi masih tetap terjadi. Jadi latar belakangnya adalah cuma karena suaminya dalam hal pendapatan kurang baik Pak Ustadz di mata Ibu. Ya, saya kira setiap orang tua memang pasti menginginkan menginginkan anaknya hidup bahagia. Dan kehidupan bahagia yang paling nampak secara lahiriah itu ya pasti adalah ekonomi yang mapan. Saya kira semua orang tua, terutama ibu, pasti mengarahkan hal yang seperti itu. Dan ibunya Sofi itu juga wajar ya melakukan langkah-langkah seperti itu di tahap awal. Tapi kan juga Ibu Sofi kan juga ada batas-batas tertentu. Upaya yang dilakukan oleh Ibu Sofi mengarahkan supaya anaknya bersuamikan dengan pilihan Ibu Sofi itu bukan sesuatu yang buruk, itu juga sesuatu yang baik karena memang Ibu Sofi menghendaki seperti itu. Nah, tapi kan rupanya juga pilihan anak itu berbeda, apalagi anak sekarang itu mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Dan pilihan dari anak ini, Ibu Sofi, saya kira juga merupakan haknya anak untuk diberikan pilihan-pilihan. Sehingga apa yang diikhtiarkan oleh Ibu Sofi saya kira sudah baik, tetapi memang kemudian juga ada batas-batas tertentu. Karena apa yang dilakukan oleh Mbak Sofi, putri Ibu saat ini, itu apapun adalah takdir Allah yang sudah dijalani. Jadi takdir Allah itu Ibu untuk tidak berjodoh dengan pilihan Ibu itu adalah sudah dilakukan oleh Mbak Sofi. Jadi jangan abai, jangan tidak mengakui gitu ya, terhadap proses takdir Allah yang sudah dijalani. Saya kira itu sangat mudah-mudahan ada ridho Allah di situ, di hati Ibu kandung Mbak Sofi dan di hati Mbak Sofi dan di hati suami ada ridho Allah. Dan seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah apabila silaturahim terjadi antara ibu dan anak dan begitu. Baik, nah Ibu Sofi tadi kita bilangnya nggak ngasih restu karena calonnya Sofi orang miskin, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa Ibu katanya sempat beberapa kali minta uang sama menantu Ibu ya? Iya, dia kan waktu niat mau melamar. Terus saya bilang gini, oke, boleh kamu melamar anak saya. Dengan catatan kamu bawa uang 30 juta untuk uang lamaran. Nah, dia nggak nyanggupin. Tapi di balik itu semua, suami saya merestui dan menikahkan dia ini. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Apa kamu serius dengan anak ibu? Iya Bu, saya serius sama Sofi Bu. Saya serius ingin menikahi Sofi Bu. Kalau kamu memang serius, ibu minta 30 juta mahar. 30 juta Bu. Uang segitu saya nggak ada Bu. Lagi juga saya niat nikah sama Sofi itu nikah yang sederhana aja kok Bu. Oh iya Pak, oh iya silakan. Kalau saya sih tergantung anak saya. Kalau saya setuju, saya setuju. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap rumah tangga dengan anak saya? Iya Pak. Bapak, saya sudah lama suka sama Sofi. Dan tujuan saya kesini itu ingin melamar Sofi untuk menunjukkan keseriusan saya.
solusi yang masalah. Iya Pak, kami sudah salah sendiri. Baiklah, kita tinggal tentukan tanggal pernikahan. Ibu tidak setuju, Pak. Alasannya apa, Bu? Ibu tidak akan merestui perkawinan mereka berdua. Ibu ini apa-apaan sih? Saya ini bapaknya, walinya. Saya tetap setuju anak saya nikah dengan dia. Ibu tidak setuju. Kalau udah ibu bilang tidak setuju, tidak ada setuju. Baik, tadi kan Pak Ustadz juga sudah ngasih tahu apa yang mungkin harus ibu lakukan ke depannya seperti apa. Ibu jangan menafikan dari takdir Allah ya Pak Ustadz, ya ini sudah terjadi gitu kan ya Bu ya. Kita kan juga berharap biar ibu sama anak hubungannya tetap jauh lebih baik lagi. Nah mumpung ada Sofi di sini, silakan Sofi, mungkin ada yang mau disampaikan ke ibu gitu. Tapi kan udah lama nikah, udah punya anak juga, itu cucu mama. Tolonglah Ma, restuin ya hidup Sofi berkah sama suami, sama anak-anak. Sampai kapan Mama begini terus? Ibu, mungkin tingkat kebahagiaan Sofi dan ibu beda. Kalau ibu mungkin melihatnya dari materi, itu juga nggak salah ya Pak Ustadz. Ya, selama tidak jauh dari akidah, tidak ada masalah. Tapi ternyata Sofi memilih jalan yang lain. Sofi memilih untuk memilih pria itu karena Sofi merasa nyaman. Walaupun kita semua tahu memang ternyata pernah melakukan kesalahan, tapi makin kesini ternyata dia makin lebih baik. Artinya manusia memang di mana-mana pasti punya banyak kesalahan. Mungkin apa yang ibu inginkan beda apa yang Sofi inginkan. Tapi lagi-lagi sejauh ini kan Sofi melakukan itu karena Sofi sayang sama suami. Sofi juga sebenarnya sayang sama ibu. Sofi bisa aja tidak memperhatikan ibu karena Sofi memang kewajibannya nomor satu adalah kepada suaminya. Tapi tadi Pak Ustadz menyampaikan tidak boleh seperti itu, sama ibu pun tetap kita harus hormat, tetap harus sayang. Saya melihat datang Sofi di sini karena memang Sofi sayang sama ibu. Ibu tidak tergugah hatinya lihat Sofi sudah sampai sedemikian. Maaf ya Ma, Sofi mewakili Sofi. Mama udah dong, Ma, jangan gini terus. Biar ngerokok ya Sofi ya, Mama maafin. Maafin Mama. Udah sayang, udah. Gak mau begini terus. Mama janji Mama akan berubah. Mama akan sayang sama cucu-cucu Mama, sama mantu Mama. Maafin Mama ya. Sama-sama Ma. Papa udah ninggalin kamu gara-gara Mama semuanya. Maafin Mama. Udah sayang, udah. Pulang ke rumah ya. Gak usah ngontrak, kita sama-sama lagi ya. Udah, maafin Mama ya. Udah sayang, udah. Maafin Sofi ya. Udah, iya Mama maafin. Baik, alhamdulillah ibu sudah mau terima. Saya berharap sih tidak hanya di depan layar kaca ibu makan seperti ini. Saya dalam posisi ini tidak menyalahkan ibu ya. Iya Mas. Demi apapun kita nggak pernah menyalahkan ibu, biar bagaimanapun ibu adalah ibu Sofi. Tapi saya bahagia melihat ibu mau membuka hati ibu, pelan-pelan coba didekati lagi calon menantunya. Siapa tahu ini bisa memberikan Sofi lebih bahagia lagi. Iya Mas. Ya, baik Pak Ustadz, untuk yang terakhir nih Pak Ustadz, ini kita sudah lihat sudah seperti ini, kita bahagia melihat seperti ini. Nah, kira-kira ada benang merah apa yang bisa diambil dari kasus sama Sofi sama ibu ini Pak Ustadz, biar bisa menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Jadi ini satu hal yang luar biasa, kita berbahagia antara seorang anak dan ibu, dua hamba Allah, bisa ada satu titik temu pemahaman di sini.
dan ini suatu hal yang sangat membahagiakan sekali. Saya ingin mengemukakan satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasulullah menjawab, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apabila Anda melakukan sholat pada waktunya. Nah, rupanya sahabat Mu'adz belum puas. Apa setelah itu Rasulullah, pekerjaan yang paling bagus itu? Maka Rasulullah menjawab, setelah itu pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaan seorang hamba taat kepada kedua orang tuanya dan terutama kepada ibunya. Dan inilah saya kira momentum yang paling baik yang saat ini terjadi dilakukan oleh Sofi bersama ibunya. Sahabat Mu'adz juga belum puas. Setelah itu apa Rasulullah? Setelah itu adalah pekerjaan yang paling baik yang berikutnya, tahapan yang ketiga itu adalah berjihad di dalam jalan Allah. Jadi berjihad di jalan-jalan Allah pun masih lebih baik seorang anak taat kepada ibunya. Birrul walidain. Ini saya kira mudah-mudahan tadi sudah terjadi semacam pengakuan kedua belah pihak anak dan ibundanya. Nah, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Mudah-mudahan ibu kandung Sofi bisa memaafkan terhadap menantunya. Dan dengan cara itu, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang lebih luas dan lebih besar, lebih berkah kepada keluarga Sofi dan ibu kandung. Saya kira itu. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya, mudah-mudahan dan saya yakin sangat bermanfaat buat Sofi dan ibunya. Dan juga titip salam saya buat suaminya Mbak Sofi, biar bagaimanapun ini mertuanya tetap juga mewakili orang tua, tetap terus menghormatinya karena ini adalah nenek dari anak-anaknya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.